Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Cahyani, NPM 18160050, Prodi PGSD 6A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi keterampilan dalam pramuka, semapur, dan sandi-sandi pramuka. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kepramukaan tingkat dasar, dosen pengampu Bapak Hendra Samputra, MPD. Semapur adalah bahasa isyarat dengan menggunakan dua buah bendera. Bendera semapur dibuat dengan dua warna berukuran 40 x 40 cm. Warna berdiri dua warna gelap dan terang disesuaikan agar kontras dengan latar belakang saat digunakannya. Biasanya merah dan kuning isyarat semapur banyak dipakai di kalangan maritim AL. Semapur merupakan program yang ditemukan oleh E.W. Dijkstra, seorang ilmu dari Rotterdam, Belanda, pada akhir tahun 1960. Pada tahun 1967, E.W. Dijkstra mengajukan sebuah konsep di mana kita menggunakan suatu variabel integer untuk menghitung banyaknya proses yang sedang aktif atau yang sedang tidak aktif. Tipe dari variabel ini dinamakan dengan nama semapur. Tahun-tahun berikutnya, semapur banyak digunakan sebagai primitif dari mekanisme sinkronis yang lebih kompleks dan tinggi lagi. Kini, semapur menggunakan dua buah bendera yang berbentuk persegi yang akan digunakan oleh petugas pengirim sinyal untuk menggerakkan posisi-posisi yang bisa diterjemahkan menjadi angka dan huruf. Isyarat ini biasa digunakan hubungan antara kapal dengan darat atau sebaliknya, atau kapal dengan kapal. Semapur ini sangat tergantung dengan keadaan cuaca, lingkungan, dan waktu serta jarak, serta sudah jarang digunakan oleh tim SAR yang sedang melakukan pencarian di gunung atau hutan. Semapur adalah suatu isyarat dalam penyampaian berita dengan sepasang bendera semapur. Bendera tersebut diikatkan pada tongkat pendek dan dipegang menggunakan kedua tangan. Huruf dan angka disampaikan dengan pengaturan gerakan sepasang bendera tersebut. Tapi, sejak munculnya isyarat Morse yang lebih praktis dan ditambah dengan munculnya sebuah alat telekomunikasi elektronik, penggunaan isyarat semapur mulai berkurang. Cara penggunaan bendera semapur yaitu telunjuk diluruskan dengan tongkat bendera ke atas dan tongkat bendera di bawah diluruskan dengan lengan. Berikut ini merupakan simbol-simbol dalam semapur yang diterjemahkan menjadi huruf dan angka. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Beberapa sandi lainnya yang sudah biasa digunakan dalam semapur adalah UR berita siap dimulai, K siap menerima berita, E 8 kali error atau kesalahan, INI ulangi, AR berita selesai, R dapat menerima dengan baik, AS tunggu, MK geser kanan, ML geser kiri, sandi di dalam kepramukaan, merupakan salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik baik pramuka siaga, penggalang, penegak, maupun pandega.
karena dapat melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi. Pemakaian sandi dalam penyampaian ilmu pun harus disesuaikan dengan golongan pramuka itu sendiri, sehingga dapat diterima dengan mudah, namun tujuan dari pembelajaran itu tetap tercapai. Ada banyak macam-macam sandi dalam kepramukaan dan kedudukannya pun tidak harus baku, sehingga nama jenis dan cara untuk menjawabnya pun dapat berbeda, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Macam-macam sandi pramuka. Yang pertama yaitu ada sandi Morse. Kode Morse atau sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal. Pertanda tertentu yang disepakati penggunanya di seluruh dunia. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F. B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Yang kedua, sandi ular. Sandi ini tanpa kunci, tetapi kelompok-kelompok huruf yang jumlahnya sama sudah merupakan kunci, tinggal menyusun ke bawah dan ke kanan berturut-turut lalu dibaca berkelok-kelok. Angka. Sandi angka adalah sandi yang memakai kode angka. Kemudian ada sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Berarti kunci utamanya terletak pada sandi Morse. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada cara penulisan, di mana titik dan garis pada kode Morse diganti dengan rumput kecil dan rumput besar. Selanjutnya ada sandi kotak. Sandi kotak adalah sandi yang dibentuk oleh garis yang membentuk kotak, setengah kotak yang sebagiannya mempunyai titik sebagai pembeda abjad dalam sandi tersebut. Selanjutnya ada sandi Napoleon. Sandi ini diambil dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Sandi tidak mempunyai kunci khususnya, tetapi cara merangkai huruf-huruf itu yang menjadikan sandi ini jadi begitu menarik. Sandi abjad inter. Abjad telekomunikasi internasional adalah abjad yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa. Karena biasanya akan terjadi kesulitan atau kurang dapat mendeskripsikan secara jelas untuk mengartikan kata apa yang diucapkan oleh saudari dan saudara kita dari negara lain tersebut. Dengan abjad internasional inilah yang dapat membantu agar berita yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada sandi kurung. Ada lagi sandi yang lumayan dipelajari. Sandi ini kuncinya sudah baku seperti ini, namun kita bisa membuat sandi-sandi sejenis yang tentu saja kunci dan namanya suka-suka kita. Sandi sisipan. Sandi ini sebagai kuncinya adalah AND. Jadi dalam suatu bacaan, huruf AND yang harus dihilangkan keterangannya adalah tiap-tiap satu kata yang mengandung sandi AND. Maka diambil sandinya AND. Tinggalkan huruf-huruf yang membentuk kata-kata tersebut. Yang terakhir, sandi abjad atau sandi balik. Kuncinya A kapital sama dengan Z kapital atau Z kapital sama dengan A kapital. Bisa juga ditulis A kecil sama dengan Z kecil atau sebaliknya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.